Halo semuanya, kenalin nama gue Radit dan kali ini setup baru dan juga tentunya device baru. Kali ini gue baru jajan .AMP. Ini sebuah AIO baterai tanam keluaran .mo tentunya. Yang dimana .m ini kayaknya menarik banget untuk kalian yang nggak pengen jajan-jajan baterai, tapi pengen ngerasain RBA.io .platform. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram gue, karena di Instagram gue itu ada broadcast channel yang dimana nanti setiap kali ada gorengan-gorengan baru ya kita bisa sharing-sharing di sana. Jadi kalian nggak ketinggalan sama gorengan-gorengan baru yang mungkin aja menarik buat kalian ya kan. Jangan lupa follow ya @rdtiaputra. Tanpa basa-basi, mendingan kita pindah kameranya dulu, kita lihat ke bawah tampak detail dari .amp ini. Oke, jadi untuk .amp kurang lebih packagingnya seperti ini. Ini packaging yang cukup kecil bisa dibilang ya. Ini iPhone 14 Pro, kalian bisa bandingin aja gitu ya. Tuh. Di sini ada detailnya .mod, .amp, .m. Ini produk kolaborasi antara .mod dan juga BP Mods. Ada siluetnya seperti produk lainnya. Ini warna sendiri gue ambil warna silver. Di sini kita dapetin .m-nya, .io V3 tank, .coil, USB-C, O-ring, dan displacement fill port plug. Dan udah itu aja isinya. Sekarang kita tinggal buka, lihat dalamnya. Nah, jadi ini dia penampakan .amp atau .m-nya guys. Ini tombol firingnya di sebelah sini, tombol plus dan minusnya, ada layarnya yang cukup bisa dibilang nggak kecil-kecil banget ya, nggak kayak .iox, lebih gede dari .iox. Ada chargerannya dan ada tulisan .m-nya. Di sini ada tempat RBA-nya. Sama kita juga dapetin drip tip bawaan yang kayaknya ini buat DTL karena lubangnya itu cukup gede. Gue nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak ya. Tuh. Lubangnya cukup gede, jadi ini kayaknya buat DTL-an. Kita dapetin tangki OCC seperti biasa yang kayaknya kalian nggak akan pakai juga karena nggak tahu ya. Coba tulis di komen apakah kalian pakai tangki OCC bawaan ini. Karena jujur nggak pernah nyoba dan nggak pernah pakai karena gue selalu pakai RBA. Nah ini penampakannya untuk tempat RBA-nya, jadi dia cukup terbuka. Jadi kalau kalian pakai RBA apapun harusnya aman-aman aja. Kondensasinya lebih sedikit dibandingkan kalau kalian pakai .io gitu ya. Karena sistemnya terbuka. Kalian bisa lihat RBA-nya di situ. Dan kalau nggak salah dia ini udah center RBA-nya, jadi nggak kayak .io yang boxy. Dia nggak center tuh, nggak pas lubangnya. Nah kalau ini pas gitu loh, pas di tengah. Ya kan, di bawahnya ini ada karet, jadi kalau kalian taruh di meja gitu ya, dia nggak gampang jatuh. Cukup detail yang cukup oke gitu ya. Warna silvernya ada tulisan .mod kolaborasi dengan BP Mods. Ini panel bisa kita buka, jadi kalian bisa customisasi panelnya juga guys di sini. Terus a special collaboration .mod, BP Mods, dan inspired by AMPBB. Ini kalau nggak salah AMPBB guys bacanya. Gambarnya di sini nih. Nah, jadi AMPBB itu IO yang punya BP Mods yang kurang lebih bentuknya kayak gini. Gitu. Terus kita buka dulu dalamnya sini ya. Kita dapetin apa aja. Biasa ada user manual, chargerannya. Ini chargerannya lumayan berguna juga. Tapi kalau gue sih ngecas pakai casan HP ya, karena dia udah kayak bisa fast charging gitu menurut gue. Sama di sini ada OCC coil yang 0,7. Jadi yang terpasang ini 0,3 ya. Jadi di sini kepasangnya 0,3, kita dapetin OCC 0,7. Nah, sama di dalam plastik ini seperti tadi bilang ada karet-karet cadangan, ada fill plug cadangan. Jadi ini gunanya untuk tangki .v3-nya. Kalau kalian pakai gitu ya, tinggal diganti aja. Yang berarti kalau ini .tank V3 gitu ya, berarti bentar lagi akan keluar .io V3-nya guys. Kita tungguin aja ya dari .mod. Sama kita dapetin stiker .mod yang gak gue pakai juga sih ya. Udah deh gitu doang. Oke, udah rapi. Kita balik lagi ke device-nya. Tinggal 5 kali klik aja. Tuh agak patma langsung terbuka. Ini gue udah pakai balik lagi ya. Jadi ini temanya rada hijau-hijauan. Ini mungkin brightness-nya gue coba gedein dulu. Nah, untuk penampakan chipnya kurang lebih seperti ini guys. Kalian bisa lihat di sini ya, bisa bilang mirip-mirip lah karena dia ada warna-warnanya, jadi sama kayak .io gitu ya, bisa ganti warna. Untuk modenya sendiri dia ada power mode, bypass, auto, curve, boost, dan setting. Jadi untuk curve sama boost ini bisa gue bilang ya semenjak .iox udah ada fitur-fitur yang melengkapi biar kalian nggak ada banding-bandingin sama mending DNA karena dua fitur itu kan yang paling kalian cari, apalagi kalau kalian pakai DNA gitu ya. Di sini settingnya colorsnya ada green, aqua, orange, red, purple, sama kayak .io nggak sih harusnya .io V2 gitu. Tapi gue akan pakai green karena green lebih menarik ya, lebih kebaca juga. Terus di sini untuk settingnya ada stealth mode. Jadi seperti biasa layar kalian akan mati, nggak kelihatan. Jadi kalau kalian pakai .io V2 atau .io lainnya, kalau kalian nyalain stealth mode terus kalian komplain kenapa layar gue nggak kebaca, hey, matikan dulu stealth mode-nya gitu ya. Terus juga kalian bisa 4 kali klik buat nge-lock, jadi wattage-nya nggak bergerak. 4 kali klik lagi untuk membuka, 3 kali klik masuk settingan, brightness kayak tadi gue bilang, sama ya kalian bisa otak-atik aja nih untuk curve.
Sama kayak tadi gue bilang ya, kalau kalian mencari fitur-fitur yang ada di DNA-an chipnya, udah ada di sini. Sama boost juga, kalian tinggal nyalain on-nya, boost berapa, udah deh gitu guys. Nah sekarang gue udah menyiapkan, biar kita nggak lama-lama gitu ya, gue sudah menyiapkan 9 on 9 extra seperti yang gue bilang di review terakhir gue. Ini RBA terbaik yang gue pakai gitu ya, yang gue suka banget. Semua RBA gue yang lain udah nggak ada yang dipakai. Oke, sudah terpasang 9 on 9 extra, sama kita pakai drip tipnya juga dari 9 on 9 yang bentuknya kotak kayak gini, yang menurut gue ada siluet hitam, siluet silvernya itu masuk banget. Apalagi drip tip dari 9 on 9 ini silvernya emang bener-bener disamain sama produk-produk dot gitu ya, jadi masuk-masuk aja gitu guys. Kurang lebih looksnya seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat gue dapat resistennya cukup rendah, bisa dibilang 0,35, yang dimana sebenarnya kawat gue itu 4,5 brep lah ya, karena 9 on 9 kan bentuk posnya 2 kiri kanan. Nah di sini sebenarnya kalau dipasang di mod itu dapatnya 0,32, dan di sini naik 0,35, yang dimana kalau kalian tanya kenapa resistennya beda, nggak bisa kebaca langsung, menurut gue ya bukan menjadi kendala gitu ya, karena emang dari sistem yang dipakai sama .io, pakai sistem pair atau spring ini yang bikin resistennya memang nggak bisa maksimal membacanya. Nah tapi buat gue sendiri pembacaannya untuk perbedaan 0,03 gitu berarti ya kalau nggak salah ya nggak masalah juga di gue, karena tetap bisa dimakti, apalagi karena gue pakainya long puff di 30 watt gitu loh. Kalian bisa baca di sini ya, di puff counternya ada waktu penggunaannya ketika kalian tarik 0,35 ini resistennya, dan ini voltase yang didapatkan 3,77. Semoga kelihatan ya, karena agak-agak kecil nih guys. Oke. Dan kurang lebih itu aja untuk tampak dekat dari .amp.m ini. Kita balik ke atas dan kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Oke, kita ngobrol soal .m. Menurut gue dari segi looks ya oke-oke aja. Menurut gue lucu, kotak, apalagi kalau kalian tahu mungkin Harpy, karena Harpy kan seperti ngeluarin Harpy Coffin. Nah, Harpy Coffin itu untuk boronya, dan ini menurut gue untuk dotnya. Dan ini menurut gue cukup affordable di angka yang gue bisa sebutin di A10. Menurut gue itu cukup affordable dari price range-nya. Ya meskipun ya kalau kalian mengincar DNA-an masih ada boson, dan itu pakai boro juga. Yang juga termasuk affordable, tapi dia lebih bulky kalau dilihat ya, lebih gendut karena dia pakai boro. Tapi untuk .m ini menurut gue menariknya adalah ya pertama dari segi slim atau rampingnya, bener-bener ramping banget, gue suka banget. Dari looksnya yang kotak kayak gini, yang sebenarnya dibilang mencerminkan dot mod banget sih agak-agak kurang ya, mirip-mirip desainnya sama kayak .io X lah. Tapi ya gue suka aja gitu loh, dari looksnya, dari kerampingannya, dan balik lagi tidak menggunakan baterai eksternal, baterai tanam. Gue suka ya, sebagai pembeda aja sih dari io gue yang lain. Paling minusnya dari gue ya tetap sama, pembacaan resistennya nggak bisa 0,30 gitu ya, 0,31 masih pasti 0,35. Tapi that's okay, karena gue tahu itu adalah resiko yang gue ambil ketika gue pakai RBA dot gitu ya. Nggak apa-apa, tetap masih bisa dinikmati menurut gue. Dan ini ya kalau gue masukin saku enak banget coy. Tuh, ini saku celana rumah. Kalau celana kerja lu sih harusnya aman-aman aja ya. Dia bener-bener kecil banget. Ini coba ya sama HP gue. Tuh. Masuk-masuk aja. Jadi gue cukup suka lah. Bisa bilang gue cukup suka sama kekecilan dan kerampingannya si .m ini. Untuk fitur-fiturnya ya gue sebenarnya nggak terlalu pakai yang curve ataupun yang boost. Jadi balik lagi, kalau kalian emang suka ngulik-ngulik yang curve atau boost, ya berarti ini bisa-bisa aja untuk kalian coba ulik. Apalagi buat teman-teman yang MTL, berarti harusnya dengan sistem curve dan boost itu ya masih bisa-bisa juga ya. Meskipun minusnya berarti nggak ada mode TI, Nichrome. Nah itu tuh ada mode-mode yang hilang. Jadi buat teman-teman yang pakai MTL, yang pakai kawat-kawat tersebut, berarti harus mainnya pakai yang mode-mode wattage-wattagean. Udah kurang lebih itu teman-teman. Dan next gue akan review, karena gue dipinjemin nih ya sama Reload. Nah, gue dipinjemin dua barang ini. Ini adalah Reload X dan juga Reload MAG. Yang ini Boro RBA, yang ini ya Reload X gitu ya, versi terbaru. Ya. Yeah. Thank you, shout out to my friend Damarseno. Dia megang. Ya pokoknya dia teman gue di Reload. Kalian pilih yang mana guys? Ini Reload MAG, ini Reload X terbaru. Kalian bisa komen aja di kolom komentar, kira-kira di review yang mana duluan. Kita bahas di next video. So, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini soal pembahasan .m. Baik lagi, jangan lupa follow Instagram gue @rdtiaputra, ada di sini.
nanti join broadcast channelnya, gue kasih racun-racun terbaru. Oke? Sama jangan lupa TikTok gue dong, karena TikTok gue baru ke-banner. So, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa komen sekali lagi, next kita bahas yang mana. Dan jangan lupa lompat.